Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Laboratorium Kampung Inggris. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang be going to versus will. Perbedaan antara penggunaan be going to dan juga perbedaan penggunaan will. Be going to dan will, keduanya sama-sama memiliki makna akan. Will itu modalnya, sedangkan be going to merupakan seom, similar expression of modal, atau kata yang memiliki makna yang sama dengan modalnya. Will itu modalnya, will itu seomnya adalah be going to. Artinya keduanya memiliki makna yang sama, sama-sama akan. Lalu apa perbedaan penggunaannya? Pertama, F1 atau ini istilah saja, future 1. Ini untuk penggunaan be going to itu digunakan ketika ada intention dan short internal preparation. Ada niatan dan juga ada persiapan dari diri sendiri dan dalam tempo waktu yang singkat atau kurang dari 24 jam. Tempo waktu yang pendek. Contoh, why did you buy the wheat flour? Mengapa kamu membeli tepung terigu? I'm going to make a birthday cake tonight. Saya akan membuat kue ulang tahun malam ini. Kita bisa lihat di sini menggunakan I'm going to karena ini ada niatan dan juga ada persiapan. Tahu persiapan dari mana? Karena dia membeli tepung terlebih dahulu. Sudah membeli tepung dan persiapannya itu short, singkat, kurang dari 24 jam. Karena buatnya kapan? Malam, nanti malam. Artinya dari dia ngomong sampai ke nanti malam itu kurang dari 24 jam. Artinya short. Itu yang pertama, be going to untuk intention, ada niatan dan persiapan dari diri sendiri dalam tempo waktu yang pendek atau singkat. Yang kedua, F2, be going to digunakan untuk intention dan juga long internal preparation. Ada niatan dan juga persiapan dari diri sendiri dalam durasi waktu yang lama atau lebih dari 24 jam. Contoh, why did you buy this paint? Mengapa kamu membeli cat ini? I'm going to paint my bedroom next week. Saya akan mengecat kamar tidur saya minggu depan. Nah, kita bisa tahu di sini menggunakan am going to karena ini ada intention, ada niat bahwa dia mau mengecat. Dan juga ada persiapan dari diri sendiri internal dan juga dalam durasi waktu yang lama. Karena ngecatnya kapan? Ternyata ngecatnya adalah minggu depan, artinya lebih dari 24 jam. Itu menggunakan be going to. Ada niat dan juga ada persiapan. Mau pendek ataupun panjang itu kita bisa menggunakan be going to. Berikutnya F yang ketiga. Be going to digunakan untuk prediksi dan juga short external preparation. Persiapan dari luar artinya bukan dari diri sendiri dan dalam tempo waktu yang singkat. Atau itu bisa dibilang prediksi, memprediksi, sebuah prediksi. Look at those dark clouds. It is going to rain. Lihat awan yang gelap itu. It is going to rain. Kelihatannya itu akan hujan. Nah, kita bisa lihat itu merupakan sebuah prediksi, memprediksi bahwa akan hujan. Nah, preparation artinya sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya bukan dari kita sendiri tetapi dari luar. Awannya sudah hitam dan itu sudah kelihatan. Bukan tiba-tiba hujan tetapi ada tandanya. Tandanya awannya hitam. Nah, kita memprediksi bahwa itu akan hujan. Makanya
itu kita bisa menggunakan be going to untuk prediction, memprediksi, dan juga persiapan eksternal, bukan dari diri sendiri. Artinya tanda-tandanya bukan dari kita sendiri, dari luar. Dan juga short, pendek, kurang dari 24 jam. Nah, dari awan mendung itu kita bilang ini, dan juga awan mendung itu kan durasi waktunya nggak sampai 24 jam. Makanya kita bisa menggunakan be going to. Oke. Berikutnya untuk yang will. Setelah tadi kita membahas tentang be going to. Untuk will yang pertama digunakan untuk willingness. Ini spontan ya, sesuatu yang terjadi tiba-tiba, langsung, spontan. Contoh, the phone is ringing. I will get it. Teleponnya bunyi. Saya akan mengangkatnya. Ketika teleponnya berbunyi, maka saya secara langsung atau secara spontan langsung mengangkatnya. Nah, itu penggunaan yang pertama will untuk spontanitas, spontan, langsung. Yang berikutnya penggunaan will untuk intention without preparation. Ada niat tetapi dia nggak ada persiapan. Punya niat tapi dia nggak ada persiapan. If I have enough time, I will paint my bedroom. Jika saya punya waktu yang cukup, saya akan mengecat kamar tidur saya. Dia punya niat pengen ngecat, tetapi dia nggak ada persiapan karena dia belum beli catnya. Misal berbeda dengan be going to tadi. Be going to tadi kan contohnya adalah dia sudah beli cat dulu karena dia akan mengecat. Nah, kalau yang ini tanpa persiapan, ada niat tetapi tanpa persiapan, itu untuk penggunaan will. Kalau yang be going to ada niat dan juga ada persiapan, itu perbedaannya. Berikutnya yang terakhir, penggunaan will untuk prediction, prediksi, dan juga long external preparation, persiapan yang bukan dari diri sendiri dan dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 24 jam. Contoh, a meeting will be held next Tuesday at 8 p.m. Pertemuan meeting akan diselenggarakan Selasa depan jam 8 malam. Nah, ini kan sebuah prediksi bakal digelar Selasa depan. Persiapannya bukan dari kita sendiri, tapi dari eksternal. Long artinya lama. Karena pelaksanaannya Selasa depan, artinya lebih dari 24 jam, lebih dari 1 hari. Makanya masuknya adalah long external preparation. Berbeda dengan yang tadi. Masih ingat yang be going to? Kalau yang be going to tadi, be going to ini untuk prediction, tetapi short external preparation. Persiapan yang bukan dari diri sendiri dan dalam tempo yang singkat. Masih ingat tadi contohnya apa? Ketika awannya mendung gelap, nah sepertinya akan hujan. Antara mendung dengan hujan itu kan tempo waktunya nggak lama, nggak lebih dari 24 jam. Makanya itu dinamakan short external preparation. Sedangkan ini waktu pertemuannya ini akan digelar Selasa depan, artinya ini lebih dari 24 jam. Makanya dinamakan long external preparation. Kalau long external preparation, maka teman-teman menggunakan will. Tetapi kalau short external preparation, maka menggunakan be going to. Oke, untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, kita masuk ke contoh ya teman-teman. Sini saya punya contoh. Misal ada seorang guru bilang, who wants to erase the board? Are there any volunteers? Siapa yang pengen menghapus papan tulis? Papan. Adakah sukarelawan? Nah, ketika bilang itu, terus si murid bilang, I blah 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 it. Di sini kata kerjanya adalah do. Kira-kira dia ada persiapan atau enggak? Tidak ada persiapan. Karena tidak ada persiapan dan spontan, maka kita menggunakan apa? Will atau be going to?
Oke, spontan itu masuk kategori yang will tadi ya teman-teman, yang F4. Berarti di sini menggunakan I will do it. I will do it. Bukan I'm going to do it, tetapi I will do it karena dia spontan, tidak ada persiapannya. Berikutnya contoh yang kedua. Why do you have an eraser in your hand? Mengapa kamu pegang penghapus di tanganmu? Terus dijawab, I erase the board. Kira-kira kalau saya akan bilang saya akan menghapus papan menggunakan will atau be going to? Nah, karena di sini adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan, dia sudah pegang penghapusnya dulu sebelum menghapus, maka otomatis ini adalah sesuatu yang dipersiapkan. Nah, persiapannya itu kan pendek, tidak lebih dari 24 jam. Maka dia masuk yang short. Short internal preparation. Karena ada persiapannya, berarti dia masuk yang pertama, kategori yang pertama, penggunaan be going to. Berarti I am going to erase the board. Saya akan menghapus papan tulis. Saya akan menghapus papan. Nah, ini jelas kita menggunakan be going to karena sebelumnya sudah ada persiapan. Persiapannya dia sudah memegang penghapus terlebih dahulu. Oke, itulah materi untuk be going to versus will. Satu kata terakhir dari saya, jangan menyerah. Dan juga perbanyak berdoa supaya dimudahkan dalam mempelajari bahasa Inggris ini. That's all from me. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.